Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dan juga membahas bagaimana kondisi kegempaan di sejumlah wilayah Jawa Timur, kita akan berbincang dengan narasumber kita, ada Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati, dan juga ada rekan kita ini sudah ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kita akan tahu bagaimana kondisi di sana dan juga update mungkin mengenai data korban. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, Selamat pagi, Pak. kita mau ke Edi terlebih dahulu. Ya. Edi, informasi terbaru dari sana, kondisinya seperti apa? Data terbaru untuk korban jiwa, korban luka seperti apa? Dapat kami kabarkan bahwa pasca gempa yang terjadi pada Sabtu sore kemarin dengan kekuatan 6,7 skala Richter, Kabupaten Malang sangat berdampak sekali akibat gempa tersebut. Ada beberapa kecamatan yang memang mengalami kondisi sangat parah, yakni Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Ampel Kacing, dan Kecamatan Tirtoyudo. Dan seperti saat ini saya berada di Kecamatan Turen, ada beberapa rumah dan fasilitas umum lainnya yang mengalami kerusakan. Dan dari data sementara yang ada, tadi malam hingga saat ini kami dapatkan data bahwa ada 97 rumah rusak di wilayah Kabupaten Malang, mengalami rusak sedang. Sementara korban jiwa hingga saat ini dapat kami informasikan dari data BPBD Kabupaten Malang, ada sekitar 3 warga yang meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan rumah, dan itu terjadi di Kecamatan Ampel Kacing, di mana memang kecamatan tersebut sangat berdekatan dengan titik pusat gempa. Dan kami kabarkan saat ini bahwa saya saat ini berada di Kecamatan Turen, juga di sini ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan termasuk sekolah, di mana saat ini saya berada di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Malang. Di sini dapat kami gambarkan bahwa kondisinya memang sangat mengalami kerusakan parah. Di sini ada 2 lantai, di mana di lantai 2 ini terjadi kerusakan yang sangat parah. Semua atap yang terbuat dari kalvalum mengalami kerusakan. Di beberapa ruang kelas ada di sini sekitar 5 kelas mengalami kerusakan, dan 2 kelas yang mengalami kerusakan parah hingga terjadi reruntuhan yang mengakibatkan sejumlah atap bangunan atau meja-meja juga mengalami kerusakan akibat tertimpa puing-puing reruntuhan atap. Iya. Dan hingga saat ini juga pihak BPBD maupun pihak sekolah juga masih belum berani melakukan evakuasi karena kondisi saat ini masih terjadi hujan di lokasi sejak pagi tadi hingga saat ini. Dan untuk mengetahui jelas secara pasti bagaimana kejadian kemarin di sekolah Madrasah Aliyah ini, kita bisa berbincang dengan penjaga sekolah Pak Lasyadi. Mungkin Pak bisa dijelaskan kemarin seperti apa kejadiannya? Ya, waktu jam 2, kemungkinan jam 2, itu ada gempa kecil, lalu kok lama-lama ke besar. Nah, besar itu terjadi, sekolah ini kok roboh gitu. Bapak waktu itu ada di mana? Saya waktu itu di rumah. Di rumah. Ya, ada gempa yang kecil itu saya lari ke depan rumah. Nah, terus lihat kok besar, lihat sekolah ini kok, waduh, Allah, saya menyebutkan Allah itu roboh, gitu. Ya, Waktu itu banyak warga juga Pak yang sempat berhamburan keluar di sekitaran sini. Iya, ya semua kan berhamburan keluar semua. Oke. Ya. Baik, Bapak waktu itu kondisi aman ya? Aman ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Terima kasih Edi Cahyono. Itu tadi laporan mengenai kondisi dampak gempa kerusakan di salah satu sekolah. Kita langsung bergabung bersama dengan Ibu Dwi Korita. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Mas. Oke, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Dwi Korita, bagaimana pantauan BMKG hingga pagi hari ini dan apakah masih akan terjadi gempa-gempa susulan Bu di wilayah Jawa Timur ini Bu? Sampai hari ini kami mencatat terjadi 7 kali gempa susulan dengan kekuatan yang kecil, kurang dari magnitudo 4,
yang tidak berdampak dan tidak dirasakan. Jadi semoga saja akan semakin berkurang gempa susulannya dan menjadi stabil kembali. Oke, Ibu Dwi, tadi sempat rekan kami yang ada di Kabupaten Malang mengatakan bahwa cuaca di sana saat ini tengah turun hujan dan lain sebagainya. Kalau untuk prediksi dari BMKG mengenai cuaca ekstrim di sebagian wilayah di Jawa Timur seperti apa? Jadi kemarin kami mengeluarkan peringatan dini. Kemarin dikeluarkan yang berlaku untuk hari ini 11 April berupa hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Nah, antara lain wilayah yang kami minta untuk waspada yaitu Kabupaten Probolinggo, Mojokerto, Blitar, Malang, Batu, Lumajang, Pasuruan, Situbondo, Trenggalek, Tulungagung, terutama masyarakat yang berada pada lereng gunung serta di bantaran sungai, dikhawatirkan hujan ini dapat memicu terjadinya banjir bandang ataupun longsor, terutama di wilayah yang mengalami gempa itu dikhawatirkan terjadi batuan menjadi semakin rapuh, retak, dan kalau terguyur dengan hujan yang sedang ataupun lebat, ini akan mengakibatkan longsor dan material longsor dapat terendapkan atau menyumbat alur-alur air di daerah hulu atas atau lereng gunung yang kemudian dikhawatirkan dapat membendung aliran air dan dapat pula terjadi jebolnya bendung longsor tersebut dan akhirnya dapat berakibat banjir bandang. Demikian. Oke, Bu Dwi, kalau untuk tadi potensi hujan lebat kemudian berpotensi juga banjir bandang dan lain sebagainya, ini diprediksi BMKG akan berlangsung sampai kapan? Dalam prediksi kami untuk hari ini. Untuk besok, insya Allah tidak. Jadi terutama tanggal 11 April, kemudian kami nanti akan mengupdate atau memperbarui lagi untuk 3 hari ke depan. Namun mohon selalu cek aplikasi mobile phone info BMKG, di situ selalu ada prediksi untuk setiap 3 hari ke depan. Baik. Dan ada peringatan dini dari sana. Baik. Ibu, apakah adanya cuaca ekstrim ini merupakan rangkaian ataupun terkait dengan gempa yang terjadi kemarin? Oh, tidak ada ya. Jadi cuaca ekstrim ini karena kondisi atmosfer ya, kondisi atmosfer di atas. Kalau gempa ini kan karena adanya subduksi lempeng di bawah, jadi antara lempeng samudra Indo-Australia yang ada di selatan, menumbuk lempeng Eurasia, tepatnya di bawah Jawa ini, dan berakibat pada terjadinya patahan naik di zona subduksi tersebut pada kedalaman 80 km. Jadi tidak ada kaitannya. Baik, Ibu Dwi Korita, kita tahu di wilayah Jawa Timur ini banyak gunung api juga ya Bu. Bagaimana ini dampaknya terhadap sejumlah gunung api yang berada di wilayah Jawa Timur? Apakah ini dapat memicu aktivitas ataupun meningkatkan aktivitas dari gunung api ini? Iya, jadi dapat saja berdampak. Namun untuk lebih pastinya, Badan Geologi, khususnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, saat ini terus memonitor bagaimana kondisi aktivitas gunung apian, terutama kondisi gempa-gempa vulkanik ya, akibat dari gempa tektonik. Kalau kemarin yang terjadi kita rasakan kuat itu gempa tektonik. Secara teori dapat juga meningkatkan aktivitas gempa-gempa vulkanik ataupun ke gunung apian. Namun itu harus dimonitor dan dianalisis, dan itu dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi.